Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Tuhan menanamkan benih, bukan pohon. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Markus 4 ayat 26 dan 28. Alangkah indahnya bila sejak pertama kalinya kita menyerahkan diri dan kemauan kita kepada Kristus, maka kita memperoleh kemenangan yang terus-menerus. Namun kita harus menghadapi kenyataan. Seorang Kristen yang sedang bertumbuh tidak selamanya mempunyai pengalaman bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Bila mana Tuhan menanam sebuah pohon, Dia terlebih dahulu menanamkan sebuah benih. Pada saat ia menanam jagung, yang pertama kali keluar adalah tangkainya, kemudian bulirnya. Kemudian keluar butir-butir jagung yang penuh dalam bulir tersebut. Oleh sebab itu, kita tidak perlu merasa putus asa bila kita menyadari bahwa penurutan kita itu tidak selamanya sempurna. Pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak menerima kita oleh sebab penurutan kita. Ia menerima kita bila kita datang kepadanya dengan menghadapkan jasa Kristus yang telah mati untuk mengambil tempat kita. Penerimaan kita di hadapannya dan keselamatan kita telah dijamin. Saat kita terus menerima Yesus yang telah mati bagi kita di Golgota. Kedua, Tuhan sendirilah yang mengizinkan pertumbuhan kerohanian kita. Satu-satunya jalan untuk memperoleh kemenangan adalah dengan terus memandang kepada Yesus dan merenungkan apa yang telah dibuatnya dan apa yang Ia ingin buat dalam kehidupan kita masing-masing. Sementara kita bertumbuh sebagai orang Kristen, kepercayaan kita dan ketergantungan total kita kepada kuasanya tidak akan berjalan konstan. Ada kalanya kita ingat di mana kita tidak dapat mengalahkan setan dengan kuasa kita sendiri. Kita bergantung kepada Yesus untuk memperoleh kemenangan dan Ia berikan kemenangan tersebut kepada kita. Ada kalanya kita merasa kita dapat mengendalikan kehidupan kita dengan kuasa diri kita sendiri. Kemudian kita akan mengalami kegagalan yang berulang-ulang sehingga berakhir dengan kekalahan total. Namun ini bukan merupakan suatu alasan di mana kita harus merasa putus asa. Tuhan telah menyediakan kuasa kepada kita untuk menurut, bahkan mau mengampuni dosa kita. Ada satu kutipan penting yang tertulis di dalam buku Step to Christ halaman 64, yaitu ada orang-orang yang mengetahui akan kasih Kristus yang penuh pengampunan dan benar-benar berhasrat untuk menjadi anak Allah. Namun mereka menyadari bahwa karakter mereka tidak sempurna dan kehidupan mereka penuh dengan kesalahan. Sehingga mereka jadi ragu apakah hati mereka telah diperbarui oleh Roh Kudus atau tidak. Bagi mereka ini saya katakan jangan mundur dengan perasaan putus asa. Kita harus sering datang sembah, sujud, dan menangis di kaki Yesus karena kekurangan dan kesalahan kita. Tetapi kita tidak perlu merasa putus asa. Bahkan biarpun kita telah dikalahkan oleh musuh, Tuhan tidak akan mengusir dan meninggalkan serta menolak kita. Saat kita mulai tidak ada kepercayaan kepada kekuatan kita sendiri, marilah kita percaya kepada kekuatan penebus kita. Semoga kita dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan agar kita dapat memiliki kemenangan dalam pergumulan kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati.